Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Sehat-sehat selalu. Semoga tetap semangat, semoga tetap bahagia, dan semoga tetap dalam kebaikan. Baik kawan, saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang sederhana ini tentang avometer ini kawan. Ya, ada subscriber saya minta dibuatkan tutorial avometer. Baik kawan ya, insya Allah semoga ini bermanfaat. Oh ya kawan, bagi kalian yang baru menemukan channel saya, baru masuk dalam channel Indosel, kemudian kalian belum subscribe, maka tolong silakan subscribe supaya channel Indosel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian jangan lupa kawan, untuk kebaikan bersama kita sebarkan video ini agar kawan-kawan kita yang lain bisa memanfaatkan ilmu yang sederhana ini. Intinya bisa menjadi manfaat bagi yang lain, insya Allah. Oke, kawan ya, kita yang pertama, avometer itu singkatan dari AVO ya. A itu ampere, V itu voltaik, dan O itu adalah ohm. Nah, ini kawan. Jadi dalam avometer, kalau yang model begini, ini bermacam-macam merek kawan ya. Ada Sunwa, Sanwa, Helles, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini namanya avometer analog atau manual ya. Dia pakai ada lubang 2 di sini untuk probe-nya atau untuk colokan. Kemudian di sini ada 4 selektor ya. Ini ada ohmmeter ya, kemudian di sini ada ampere meter, di sini ada volt DC, sedangkan ini volt AC. Nanti saya jelaskan satu-satu kawan. Ini manual. Kemudian yang kedua, ini ada avometer yang digital. Ini contoh yang kecil saja kawan ya. Contoh yang kecil seperti ini, di digital. Ya. Macam-macam. Ada yang juga model begini digital. Ada model begini, avometer digital. Jadi macam-macam harganya. Untuk kalian bagi pemula ya, kalau beli avometer yang murah-murah dulu, sebab untuk meminimalisir kalau ada kesalahan ukur. Baik ya, saya akan jelaskan. Kalau ini avometer digital, itu kalau yang model auto begini kawan, itu insya Allah dia aman ya, asal jangan jatuh saja. Meskipun terbalik-balik cara ukurnya, dia tetap insya Allah aman. Kemudian, tapi semuanya kawan ada kelebihan dan ada kekurangan ya masing-masingnya. Baik, saya akan masuk di yang manual. Jadi kawan, saya kasih dekat dulu. Mana tadi itu? Nah, ini ya. Yang pertama kawan, ini ada tempat colokan ya. Ini positif ya untuk kabel warna merah, sedangkan ini untuk kabel warna hitam negatif. Jadi kabelnya kayak begini kawan. Ya kayak begini ya kabelnya ya. Ini kabelnya. Jadi colokannya itu bisa masuk di sini yang hitam, kemudian yang merah di sini. Nah, kayak gini. Jadi modelnya begini kawan. Jadi kalian mungkin semua pada tahu ya. Ini colokannya. Oke, baik lanjut ya. Kemudian yang pertama kita akan membahas masalah ohm ya. Ohm itu ini simbolnya omega. Jadi mulai dari ini ada buzzer. Buzzer itu nanti alarm ya. Dia akan bunyi. Kalau disentuh kanan akan bunyi begini kawan. Mana dia? Nah ini tuh. Nah oke ya. Ini ini ohm, ini AC volt, ini DC volt, dan ini DC ampere ya, miliampere. Kemudian ini adalah selektornya ya. Ini kolom selektor, ini selektornya. Jadi kita menuju ke mana? Biasanya kalau avometer yang baru itu tidak ada warna hitamnya ini. Ini saya kasih sendiri pakai spidol supaya tidak terbalik ya. Jadi kalau kita mengukur misalnya ke ACV, berarti diarahkan ke sini. Terserah pilih yang mana nanti sesuai kebutuhan. Termasuk ini juga DCV sesuai kebutuhan. Batasnya sampai ini saja batasnya. Kemudian kalau ampere ini jarang dipakai kawan karena terlalu kecil ini ya. Jadi kita fokus saja yang 1, 2, 3. Oke ya. Abaikan dulu yang ini, abaikan dulu. Oke ya.
untuk avometer yang analog manual gini, yang pertama itu ada trim ya, trim pengatur ini, pengatur 0 ya, 0 untuk ohm meter ini. Jadi ini dia. Jadi kalau misalnya diputar begini, misalnya kan kita mau ukur ohm, tapi kan nggak 0 ini. Ini harus 0 kawan. Di posisi 0 itu di sini. Ya. Jadi 0-nya itu di sini. Maka diputarlah ini supaya dia posisi 0 seperti ini. Nah, terserah mau kemana, mau kiri kanan boleh, tidak masalah. Kemudian kita memahami dulu kegunaannya ya. Tiap-tiap kolom ini. Tiap-tiap kolom ini kegunaannya kita pahami. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Dan ini untuk apa? Kalau ohm meter kita bisa mengukur kabel. Ya, kabel itu putus apa tidak bisa pakai ini. Ya. Kemudian resistor, transistor, kapasitor, induktor. Ini gunanya di sini. Kemudian kalau yang merah ini ACV ya. ACV itu adalah alternating current ya. AC. Tegangan atau arus bolak-balik seperti listrik atau trafo ya, arus bolak-balik ukurnya pakai ini. Kemudian untuk DCV atau direct current volt yaitu arus searah. Arus searah itu arus seperti aki mobil, aki motor, baterai yang ada positif ada negatif. Tidak bisa terbalik kawan. Ini pakai AC arus bolak-balik. Ini arus searah ya, DC. Nah, sesuai angka-angkanya ini menunjukkan sesuai kebutuhan. Misalnya kalau aki mobil itu kan 12 volt. Jadi kalian ukur bisa pakai 30, harus di atasnya. Kalau baterai remote itu kan 1,5 volt. Kalian bisa pakai yang 3 volt ini standarnya. Kemudian ini juga kalau kalian mengukur listrik, tegangan listrik kan standarnya di Indonesia kan 220 volt. Maka kalian bisa pakai yang 300 ini ya, atau 1000 boleh. Jangan kalian di bawahnya, nanti bisa rusak avometernya, termasuk ini juga. Kemudian jangan sampai sekali-kali kalau mengukur listrik baik DC maupun AC itu penunjuk selektornya ini harus posisi di AC atau DC, jangan di posisi tempat yang lain, bisa merusak avometer itu. Gitu kan ya pengertiannya. 3 saja untuk miliampernya jangan, karena tidak pernah dipakai ini miliampernya ini ya untuk di avometer ini. Ohm meter, AC volt sama DC volt itu ya. Kemudian terus bagaimana untuk jarumnya? Jarum skalanya ini kawan. Kalau yang paling atas ini warna apa ini kalau menurut kalian? Hijau ya. Warna hijau ini itu skalanya ada di sini. Apa itu selektornya? Dipilih yang ohm meter ini. Dari sini yang putih, warna putih ya. Jadi kalau selektornya kalian menunjuk ke yang warna putih, kolom bidang warna putih ini, maka yang kalian lihat di jarum skala itu yang atas, jangan lihat yang lain supaya tidak bingung. Yang atas, ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau yang merah AC volt, maka skalanya yang kalian lihat adalah di bagian bawahnya, baik hitam atau merah boleh, ya. Tapi rata-rata hitam ini bisa dipakai tiga-tiganya. Merah, hitam bisa dipakai. Jadi di skala bawah ini jarumnya tetap ya. Pembacaan di sini. Kemudian yang DC volt juga sama, dipakai yang bawah. Jadi yang kalian lihat itu adalah atas hijau untuk kolom putih, kemudian yang bawah ini, bawahnya hijau ini untuk kolom baik merah maupun hitam ini. Itu saja gampang. Nanti selanjutnya saya akan bahas satu persatu tentang setiap pilihan ini ya. Saya akan bahas dan akan saya praktekkan dengan komponen dan cara membaca ini, cara membaca skalanya. Oke ya. Sekian dulu kawan. Insya Allah nanti saya akan lanjut sesi yang kedua ya. Kita tunggu saja video selanjutnya. Makanya subscribe ya supaya kalian nggak ketinggalan informasi dari Indosel. Baik kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.